Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada satu pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala ganti jasad Ismail alaihissalam menjadi seekor kambing gibas? Ini dalam peristiwa kurban. Di sini dinyatakan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi pada jilid ke-6 halaman 238. Falamma kabura Ibrahimu wa wahaballahu al-walada yatil ibtila'u bi ayyad babnahu. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua, Allah anugerahi anak laki-laki, lalu kemudian Allah uji Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Innahu ibtila'un syadidun qasin. Ini adalah sebuah ujian yang sangat berat. Wa ibtila'un la ya'ti biwasyitati wahyin bal biwasyitati ru'ya. Ujian ini tidak datang dengan perantaraan wahyu, tapi dengan perantaraan mimpi. Wa kulluna na'lamu anna ru'yal anbiya'i haqqun, dan kita semua tahu bahwasanya mimpi para nabi adalah benar. Lakin Ibrahimu ya'lamu anal haqqa subhanahu wa ta'ala la yatlubu min khalqi illa yastaslimu liqada'i. Tetapi Nabi Ibrahim tahu bahwasanya al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak menuntut dari makhluknya, melainkan makhluknya itu dipinta untuk pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika idza ra'aita insanan tala 'ali qada'u rabbi fi ayyi syai'in. Oleh karena itu, apabila kau melihat seorang manusia lama diterpa ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, fi maradin, fi musibatin, fi malin aw ghairi dzalika, fa'lam annahu lam yarda bima waqa'a lahu. Baik itu sakit, musibah, hartanya dan sebagainya, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut belum redha dengan apa yang terjadi. Walau annahu radiya lantahal qada. Andaikan dia ridha, maka pasti ketentuan itu akan selesai. Fal qada'u la yurfa'u hatta yurda bih. Maka ketentuan Allah itu tidak akan diangkat hingga diridhoi. Walidzalika arafa sayyiduna Ibrahim hadzal qadiyah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim tahu tentang qadiyah ini, tentang masalah ini, yaitu qadiyata fahmihi li alamil malakut, yaitu ketentuan pemahamannya terhadap alam malakut. Ini termasuk alamul malakut, jadi alam gaib. Falamma qila lahu, maka ketika dikatakan kepada Ibrahim alaihissalam, idbah ibnak, sembelih anakmu, lam yurid ayyamurabnuhu bipatrati suhtin ala tasarrufi abihi. Maka Nabi Ibrahim tidak ingin anaknya itu menemui kemarahan atas tindakan ayahnya. Li'annahu idza akhadhahu min yadihi wa fi yadil ukhra sikin. Karena andaikan Nabi Ibrahim menuntun anaknya dan di tangannya yang lain adalah asikin, sebilah pisau, fala budda antakuna hadhil lahdhatu mashunatan bisuhti. Maka sudah pasti bahwa momen ini itu dihancurkan dengan kemurkaan. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta begitu mimpi besoknya tuntun anaknya kemudian langsung dipotong lehernya dengan sebilah pisau. Ini jangan sampai mengesankan Nabi Ibrahim itu bertindak karena emosi, karena marah.
Kalau umpama tindakannya seperti itu, fayahrumu minal jaza, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Fayubayyinu lahul mas'alah, oleh karena itu Nabi Ibrahim menjelaskan masalah ini. Wa yaqulul Qur'anu hikayatan an Ibrahim, kemudian Al-Qur'an menceritakan tentang Ibrahim, ya bunayya ini ara fil manami anni adbahuk, hai anakku, sungguh aku bermimpi aku menyembelih kamu. Nah, ini Nabi Ibrahim mengatakan begini, wa hadzal qaulu yuridu bi Ibrahimu ayanal ibnuhu thawabal istislam. Ungkapan ini dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim supaya anaknya mendapatkan pahala istislam, pahala berserah diri. Wa huwa dalilu mahabbat Ibrahim liwaladi, dan ini juga merupakan petunjuk Nabi Ibrahim cinta kepada anaknya. Famadza qala Ismail, kemudian apa respon Nabi Allah Ismail alaihissalam? Ya abatib alma tu'mar satajuduni insyaallah minal sabirin. Wahai bapakku, kerjakan saja apa yang diperintah, maka kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah itu. Jadi ayat selanjutnya, maka ketika Nabi Ibrahim membandingkan anaknya, keduanya ini adalah makhluk yang pasrah kepada ketuhanan Allah, maka akhirnya jasad Ismail alaihissalam diganti menjadi seekor kambing ibas. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dan anaknya pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dinyatakan oleh pengarang, inna tariqal khalas min aina ibati minan nawaib ayardal mu'minu biha patantahiyya. Sesungguhnya jalan untuk selamat dari berbagai macam musibah, yaitu seorang hendaknya ridho dengan musibah itu, maka insya Allah musibahnya itu akan berakhir. Nah, sini juga ada tambahan keterangan. Kemudian apa yang disebut dengan ridho itu apa? Ya, ini bisa kita lihat dalam kitab Haqaiq Anit Tasawuf yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Aisa. Sana yang namanya ridho itu apa? Sini banyak komentar ulama, di antara lain yaitu qala Ibnu Athaillah As-Sukandari, dikomentari oleh Ibnu Athaillah As-Sukandari yang dikenal dengan menyusun hikam itu. Aridha nadharul qalbi ila qadim ikhtiyarillahi ta'ala lil abdi wa wa tarkut tasakhut. Kata beliau, ridho itu adalah hati melihat kepada qadimnya ikhtiar Allah bagi hambanya. Wahwa tarkut tasakhut, yaitu hambanya itu tidak marah, tidak murka. Jadi enjoy, nerima. Ada juga waqala al-muhasibi, Imam al-Muhasibi mengatakan rahimahullah, ridho itu adalah aridho sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Ridho itu adalah hati tetap tenang di bawah berlakunya berbagai macam hukum atau berlakunya berbagai macam keputusan. Itu barangkali tentang apa itu ridho. Ya, kalau kita komentari banyak nih komentar ulama di sini. Nah, yang terakhir di sini diungkap, di sini ada sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kita untuk membaca setiap pagi dan sore, dan kita udah hafal barangkali ya. Kita udah hafal raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, itu yang dipinta oleh Rasulullah agar umatnya selalu mengulang-ulang kalimat itu pagi dan sore. Ada hadits yang mengatakan man qala idza asbaha wa amsa, siapa yang membaca ketika berada di waktu pagi dan sore, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula,
Karena haqqan Allahi ayurdiyahu. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami. Kami ridha Islam sebagai agama kami. Kami ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kami. Maka karena haqqan Allah ayurdiyahu, maka Allah berhak untuk memberikan ridha kepada orang tersebut. Nah, cuma kan kita nggak bisa cuma sekedar bicara aku ridho. Lalu apa konsekuensi dari kalimat itu? Di sini diungkap, inna min lawazimi ridho billahi ta'ala rabban aridho bikuli af'alihi fi su'uni khalqihi min ita'in wa man'in wa khafdin wa raf'in wa durin wa naf'in wa waslin wa qat'in. Di antara konsekuensi kita menyatakan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan adalah kita ridha dengan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan makhluknya. Baik itu pemberian, kemudian dihalangi, kemudian direndahkan, diangkat, mendapatkan bahaya, mendapatkan manfaat, nyambung, diputus dan sebagainya, itu konsekuensinya. Jadi kalau ada orang aku ridho kepada Allah tapi ini semua tidak ada dalam hatinya, itu masih belum full ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min lawazimi ridho bil Islam dinan, dan di antara konsekuensi ridho Islam sebagai agama ayatamassaka bi awamirihi, bahwa orang tersebut harus berpegang kepada perintah-perintah Allah, wa yabta'ida an-nawahihi, kemudian menjauhkan larangan-larangannya, wa yastaslima li ahkami, dan berserah diri dengan segala hukum-hukumnya, walau kana fi dzalika mukhalafatun li hawa nafsi, sekalipun hal itu bertentangan dengan keinginan dirinya, wa mu'aradatun li masalihil khassah, dan bertentangan dengan kemaslahatan yang bersifat khusus. Nah, kemudian wa min lawazimi ridha bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula ayatakhidha sahsyatu matlan a'la. Di antara konsekuensi ridha dengan Muhammad sebagai nabi dan rasul, bahwa orang tersebut harus menjadikan kepribadian rasul sebagai sesuatu yang paling tinggi, waswatan hasanatan, dan menjadikan sebagai suri tauladan yang baik. Wayat tabiya hadiyahu wa yaqtafiya atharahu wa yatahalla bisunnatihi wa yujahida hawahu hatta yakuna taba'an lima ja'abih. Maka dia akan mengikuti petunjuknya dan akan mengikuti jejaknya, kemudian berhias dengan sunnahnya dan berjuang melawan hawa nafsunya hingga ia terkategori orang yang mengikuti apa yang beliau bawa. Wa hatta yakuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wa nafsi wa nasi ajmain, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang paling dicintai ketimbang orang tuanya, anaknya, dirinya, dan semua manusia. Kama da'a ila dzalika alaihi salatu wasalam, sebagaimana Nabi mengajak, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah seorang dianggap beriman sehingga aku menjadi seorang yang paling dicintai ketimbang orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Nah, itu barangkali apa yang dimaksud dengan kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya tutup, ada sebuah pernyataan di sini, al-musabu laisa man waqat ali musibah wa faraqul ahbab balil musabu man hurimat thawab fakanahu ba'a nakbatau bitamanin baksin. Yang namanya musibah itu bukan orang yang terkena musibah atau bukan orang yang ditinggalkan oleh para kekasihnya, bukan. Tapi yang namanya orang yang terkena musibah itu adalah orang yang tidak mendapatkan pahala. Maka seakan-akan dia menjual
musibahnya dengan harga murah. Artinya ketika dikena musibah, kemudian tidak ridho, tidak sabar, itu sama juga dia telah menjual musibahnya dengan harga murah. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang sabar dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho bil qada, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci agar kita terlepas dari cobaan-cobaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.